Halo Koben. Woi, Tim. Aduh. What's up bro? Baik. Kapan balik? Di kemarin? Baru sampai Rabu. Wih. Jadi total flight terpanjang 42 Gue udah denger ceritanya. Tapi seru. Seru ya. Teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan Dimas Eki. Siapa yang nggak tahu Dimas Eki? Kalian pasti udah tahu. Kalau belum tahu, kita perlu kasih tahu. Kasih tahu Mas. Nama, nomor telepon, tanggal lahir, nomor KTP. Oke, nama saya Dimas Eki Pratama. Saya riders dari Niti Racing Bikers World Cup. Kemarin sudah round 1, nanti kurang lebih jeda 1,5 bulan di round 2 di Itali, di Mugello. Jadi tetap support tim Niti Racing Bikers World Cup. Jadi kalian pasti kalau belum tahu tentang Dimas Eki, kalian Google aja lah. Ini pembalap udah lama, terkenal. Dulu juga balap Moto2. Ya, 2019. Nah, di tahun ini doi balap Bagger World Cup. Ya. Apa itu Bagger World Cup? Balap Harley. Ya? Road glide. Wah, balap motor road glide, tapi di eventnya MotoGP. Jadi Bikers World Cup itu penggantinya Moto2. Moto2 selesai tahun lalu. Tahun ini diganti dengan Bikers World Cup. Round 1 kemarin di Austin. Nanti kita bakal ngulik-ngulik. Saya bakal cerita, Kobe ini bakal nanya keseruan kemarin aktivitas Pasti dong. tim Niti Racing di Austin. Soalnya begini, Bagger World Cup ini kan baru ada di tahun ini, di 2026. Dan kita udah pernah lihat atau mendengar moto Amerika yang udah rame di luar sana. Mereka ada Harley, ada Indian, 2 brand ya? Dua brand aja. Cuma akhirnya Harley bikin sendiri one make race, dan ini on board sama balap MotoGP. With something special. Kenapa balapan Harley ini bisa sampai on board di balapannya MotoGP? Berarti kan ini sesuatu yang spesial. Dan spesialnya lagi adalah tahun pertama ada balapan Bagger, di tahun yang sama juga ada tim dari Indonesia. Tim dari Indonesia 100% owned by Indonesia. Dan habis itu pembalapnya juga dong, harus ada pembalap Indonesianya. Bro Dimas Eki, pembalap kedua Oscar dari Spain ya, dari Spanyol. Dia dari Spanyol. Dan kalau kemarin ini kita udah launching tim, mungkin banyak teman yang nggak tahu, di Anak Elang, Harley Anak Elang Jakarta. Habis itu ada event juga kemarin di Thailand sama Harley Davidson Asia Pasifik. Pas lagi MotoGP pertama ya, round pertama ada di Thailand. Lu hadir? Ada di sana. Oscar enggak, Oscar enggak. Jadi kita ada disambut hospitality yang menurut saya luar biasa sama Harley Davidson Asia Pasifik. Jadi dia ngenalin ke fans di Thailand dan juga pengunjung yang datang di MotoGP Thailand tentang tim dari Indonesia pertama yang ada di Bagers World Cup. Nih, satu lagi nih. Bahkan tim yang daftar pertama di Bagger World Cup adalah tim Niti Racing Bagger BWC. Tim Indonesia justru yang daftar pertama kali. Betul. Ini makanya ini jadi sesuatu yang spesial karena jadi kebanggaan lah buat kita pecinta motorsport di Indonesia. Yes, apalagi kemarin race pertama Niti Racing bukan cuma di Bagers dan juga ada di World Super Sport. Oh iya, kan di World Super Sport ada Niti Racing. Ada Niti Racing. Jadi kemarin juga ada media dari Amerika yang nanya, dari Harley juga. Ini apa sih Niti Racing gitu kan? Saya jawabnya simpel aja, Niti Racing ini salah satu mungkin jembatan buat rider-rider Indonesia yang mau berkancah ke level dunia. Eropa, bahkan ke dunia, karena sekarang ada di World Series semua. Sport, jadi bisa dibilang salah satu jembatan yang dari Indonesia yang real untuk ngirim rider-rider Indonesia ke kancah internasional. Simple ya. Tapi emang bahkan nggak cuma orang luar negeri sih, orang dalam negeri aja kan pada bertanya, apa itu Niti Racing? Itu tim racing kah? Tim balap kah? Kalau dibilang tim balap bukan, berasal dari sebuah komunitas. Cuma kalau
penasaran, ya suruh mereka follow Instagramnya Nitty Racing aja deh ya. Nanti biar lama-lama tahu ya, story-story lama-lama juga tahu keseruannya Nitty Racing. Cuma intinya Nitty Racing jadi punya tim Pega World Cup dan kemarin round 1 di Texas udah berjalan. Dan makanya Dimas tuh kalau nggak salah 2 minggu loh di US. Jadi kita itu ada minggu pertama ada tes, official test. Jadi official test dari Harley-nya. Karena kan kita itu pedoknya bukan di bareng MotoGP, kita di fan zone, yang mana fan zone itu benar-benar total ramai banget emang. Harley ini benar-benar narik crowd dari penonton. Wait. Paddock pitnya di fan zone. Di fan zone, jadi area jadi fan banyak zone. Orang bisa banyak. Tapi kita nggak, mereka tetap nggak bisa masuk ke area paddock. Ada pas yang seperti MotoGP. Tapi area kita itu benar-benar di fan zone, jadi di situ kan banyak brand-brand motor ataupun yang jual-jual merchandise, ada yang freestyle segala macem, emang full fans di situ. Jadi emang Vegas World Cup ini nge-guide untuk pengunjung MotoGP ini bukan nikmatin motor-motor MotoGP-nya doang dari Moto3 sampai MotoGP, tapi juga kelas barunya ini di Vegas World Cup. Di introduction sama mereka ya. Apalagi kan tahun lalu Moto3 elektrik suaranya juga nggak terlalu keluar gitu kan, suara listrik. Itu pakai speaker gue rasa. Nah, jadi ketika diganti kemarin kan Oscar dari Moto3, terus ada Chief juga dari Moto3, dia cerita kalau ini crowd-nya lebih jadi. Kenapa? Karena ada suaranya. Terus mekanik-mekanik atau tim-tim yang saya kenal di Moto3, Moto2, MotoGP, dia juga komen kan, ini baru motor gitu, karena ada suaranya gitu kan. Jadi udah denger kan? Aduh, sorry ya kalau yang pakai EV ya. Untuk di track emang kita butuh suara ya, karena kan emang khasnya balapan itu kan dari gelegar suaranya gitu loh. Masih pecinta-pecinta motorsport atau penggila-penggila motorsport ini masih merindukan suara-suara kendaraannya justru. Jadi kalau misalnya balapan gak ada suaranya ya pasti sepi. Betul, jadi first impression motor ketika speed limiter itu, wah demen ini banget. Jadi suaranya malah menurut saya jadi sangar tapi keren. Yang Bagger ini. Jadi kayak stabil tapi harus datang deh. Gua harus lihat sih motor. Masalahnya nih, kalian harus tahu kan kemarin pas yang launching tim pakai motor, itu bukan motor balapnya. Ini motor Kobeni tapi full standar. Cuma display itu. Kalau motor yang dipakai balap itu motor dirobahnya di luar knalroute. Nah, tinggal chassis kasih tahu fotonya. Kita kasih lihat fotonya detailnya. Cuma saya pun penasaran, jadi saya akan berangkat ke Mugello untuk mau lihat motornya sendiri. Penasaran sama mesinnya, suspensinya, rangkanya semua. Karena ini another level. Kemarin mereka balap, itu lap time-nya sama kayak balap Moto3. Tapi lebih kencang Bagger. Sedangkan bobotnya 285 kosong. 285 kilo kosong. Nggak pakai bensin. Bang, berat banget bang. Itu beloknya gimana bang? Ngeremnya gimana bang? Itu aduh. Itu agak nggak masuk akal sih, bisa sekenceng itu. Jadi kita harus berbangga loh, Dimas Eki. Ini pertama kalinya bawa dan terus kapan latihannya? Latihannya justru baru pas minggu pertama. Itu motor baru dibagiin, tim baru bisa ngeliat, baru bisa setting. Bagiannya lotre. Bagiannya ini per tim yang dipanggil ke depan milih acak nomor. Jadi biar fair. Motornya fair, semuanya seragam tapi di random lagi. Nah, jadi motornya single spec lah ya. Jadi cuma boleh tuning apa? Kalau dari Harley-nya dia bilang dari hasil dyno horsepower-nya mirip, torsinya mirip, jadi kurang lebih semuanya mirip. Yang kita tim boleh tuning cuma yang tuning itu suspensi, gear, final gear. Final gear. Ya mapping, engine brake. Mapping sedikit-sedikit masih ada. Mapping map ada 3 option, engine brake ada 3 option, udah di situ aja. Sisanya mungkin dari geometri kayak triple clamp-nya mau pakai yang mana, pivotnya mau dipendekin atau dipanjangin. Sisanya sih nggak ada. Jadi engine nggak boleh di-touch. Engine sama sekali nggak boleh buka. Ya. Jadi cuma dari mapping aja, setting suspensi, tire pressure. Karena kan di Harley ini kita pakai Dunlop.
Iya. Jadi sponsor resmi ya dia. Sponsor officialnya. Kenapa? Karena di Beggars yang di Amerikanya juga pakai Dunlop. Profilnya mungkin udah oke. Make sense karena kan Dunlopnya mungkin udah dari awal. Udah riset ke situ. Research, yang lain enggak, ya pasti diterusin dari yang situ. Betul. Terus first impression itu sempat diskusi sama Kyle Wyman yang juara di sana, terus sama Rispoli juga. Jadi ya simpelnya mereka gini ngomong, kamu lihat motornya gede, berat, tapi ketika di dalam track, kamu akan ngerasain ya motor ini ya motor balap, maksudnya bisa untuk belok, bisa untuk head brake, bisa untuk akselerasi. Dan ketika first contact, saya kan 7 tahun terakhir ya, baru 7 tahun yang lalu kan di kota pernah. Terus during 7 tahun kan kita harus kayak bangunin lagi lah gitu kan feelingnya, apalagi dengan motor yang beda, ban beda, spek beda, cuman 7.000 rpm, torsi bawahnya di second third gearnya emang kuat banget. Terus dengan bodi yang besar itu di backstreet tuh kita pasti akan goyang. Karena kan dia nggak stiff kan. Jadi long wheelbase, terus besar juga. Gua rasa gara-gara berat sih bro, jadi, bukan dia nggak stiff, dia berat banget, jadi chassisnya kalah. Iya, jadi emang goyang banget, tapi maksudnya untuk kayak cornering speednya di sektor 4, sektor 3 ke 4, terus di handling ininya juga sebenarnya motornya oke, tapi untuk dengan kapasitas bobot segitu, engine seperti itu sih oke. Batasnya. Sekarang ngerti gue kenapa swing arm di balap ini dia harus billet dan gede. Karena kalau dia multiple piece, gue yakin dia ngeband. Udah, pasti moving banget. Oke. Nah ini menariknya, kemarin kan mereka cuma latihan sebentar. Pas lagi testing, baru ngerasain motor, baru mencoba tuning-tuning. Jadi round pertama ini menurut saya adalah round di mana pengujian tiap tim itu harus bisa eksplorasi banyak. Round pertama bukan segalanya bro. Jadi kita tahu juga kemarin hasil dari round pertama tidak sesuai harapan lah. Banyak yang tidak sesuai harapan. Ya, dimana kita tim baru juga. Tim baru. Terus saya juga baru kerja bareng sama tim mekanik, sama tim member yang ada di sana. Ya tetap positif sih, maksudnya. Masih jet lag nggak kemarin tuh? Iya kan? Pas nyampe ke sana aman, karena kan udah 2 minggu kan. Jadi langsung merubah trainingnya, kayak fisikalnya di adjust untuk seperti jam yang Amerika. Terus diskusi. Untungnya saya teammate sama Oscar, kita bisa diskusi sharing kayak some point yang dia kuat saya bisa kilik. Some point yang saya kuat ada juga yang Oscar bisa ambil. Jadi walaupun untuk race-nya kemarin, Oscar oke, karena kan dia menang di race 2, race 1 ada technical problem, saya juga di race 1 ada technical problem, crash, terus juga makanya begini nih ya. Jadi ternyata ketika diskusi sama dokter di track itu untuk terkait micro hand itu, hasil X-ray-nya itu baru real kelihatan setelah 48 jam. Jadi bukan 24 jam, bukan 1 hari langsung kelihatan. Nah, karena kemarin itu ketika abis crash, mungkin adrenalin tinggi ya, jadi nggak terlalu berasa sakit. Cuman ketika pagi bangun, berasa. Cuman yang saya ada experience sebelumnya terkait yang feeling yang sama, ketika di tapping atau diikat, biasanya berkurang. Minum painkiller 6, anjay, aman. Biasanya hilang gitu. Ini pakai glove makin sakit. Saya udah curiga, ini pasti ada something wrong, bukan crack doang nih. Pas race jadi race 2 lu udah sakit, lu paksain. Jadi maksudnya saya pengen poin lah. Maksudnya saya juga biasanya kan ketika ada painkiller plus adrenalin kan biasanya ketutup. Ini enggak, ini pasti ada something wrong nih, enggak mungkin cuman crack. Jadi kemarin tetap safety karena bisa dibilang kan startnya cukup bagus ya saya. Tapi start lu mah kenceng banget bro, gila. Start lu tuh gile. Jadi ada udah tahu RPM cara sama RPM-nya, sama clutch-nya sama throttle. STM dry clutch-nya lu udah paling ngerti, udah lebih ngerti. Terus saya nggak pakai lance control.
Oh, yang lain pakai lu nggak? Ya, saya nggak suka pakai lance control untuk yang ini, motor ini, karena maintenance couplingnya kan lebih banyak. Ketika udah start, lance control kan dia RPM-nya mungkin lebih rendah, tapi udah stay di situ. Tapi kalau open kan kita bisa ngatur dari tangan. Bisa lebih kan. Jadi lebih cocok ke sayanya nggak pakai lance control. Cuman di brake turn 1 karena pas nyoba push hard susah brake. Jadi kalau kita touch di grip malah susah karena sakit di sini kan. Akhirnya full brake-nya cuman ditarik-tarik. Jadi ini jempol di grip, ini cuman buat narik. Gimana caranya bro, motor 300 kilo? Jadi kemarin coba survive sama makanya nggak terlalu maksa kan. Jadi pas udah masuk ke depan, pas brake sama 1 agak ngelihat dulu supaya nggak membahayakan juga kan. Iya. Terus coba di satu sektor 2 lap masih oke, 3 lap udah mulai, 4 lap meringis ya kan. Nah, cuman emang karena kemarin oke deh, yang penting kita tetap dapat poin. Karena bagaimanapun saya nggak mau kayak 0 point lah. Kita udah 2 minggu di situ, tapi kalau nggak dapat sesuatu kan sayang. Walaupun sebenarnya kita udah dapat something di free practice, di tesnya sampai kualifikasi kan kita ada sesuatu. Cuman emang mungkin ketika race-nya poin-poin ini nggak jadi satu lagi, ada yang missing lagi gitu. Jadi nggak, ya kayak ada technical problem yang kita nggak bisa buka di sini. Tapi saya harap itu jadi PR lah. Ya jadi pelajaran saya dan juga tim buat balapan pertama, tim dibentuk pertama, manajemen pertama, semuanya serba baru. I think pembelajarannya banyak lah buat tim Nitty Racing BWC. Cuma justru nih dari semua pengalaman ini, jangan-jangan tim lain nggak pernah mengalami, tim Nitty Racing udah mengalami di awal ya. Belajarnya jauh lebih tinggi. Siapa tahu justru di round 2 sampai round seujungnya bahkan kita lebih terdepan. Bisa. Karena menurut saya sangat bisa banget kalian 2 rider ini berada di puncak-puncak klasemen. Karena dua-duanya sangat promising, dua-duanya dari ngobrol-ngobrol ya, dari tim lain, dari NG dan lain-lain. Saya merasa bahwa tim kita punya potensi. Yes, karena kemarin lihat juga kan kayak Oscar tuh juga mencoba bantu ya, maksudnya gimana caranya kita bisa growing together gitu kan. Tinggal teamworknya bro. Ya teamworknya, tinggal apa ya, mungkin faktor luck sama semuanya kan harus jadi satu kan. Nggak bisa cuma satu doang yang kuat atau dua doang yang kuat. Misalnya ada 5 atau 6 roda, ya semuanya harus gerak gitu, nggak bisa ada yang miss satu. Jadi mungkin nanti di Mugello kita ada jeda waktu, dari saya juga bisa recovery dan bisa training lebih keras lagi karena kan di Mugello mungkin pas lagi summer juga. Terus fansnya juga lebih crowded, lebih luar biasa. Terus juga mungkin ada satu kan yang home race-nya di situ orang Itali. Betul. Tapi at least kita bisa gain something lah berdua lah. Dan kemungkinan kan Kobeni datang, ada support lagi, terus juga ada mungkin kita bawa pom-pom yang gede. Terus mungkin juga dari Nitty Racing membernya mungkin ada yang datang lagi untuk support langsung, jadi bisa jadi semangat motivasi booster yang lebih buat. Dan kemungkinan besar justru mungkin yang kemarin race pertama kan jam nontonnya itu subuh subuh. Jadi kita yakin banyak teman-teman yang di sini juga udah ngeliatin Instagram Nitty Racing, Instagram lu dan lain-lain. Sekarang mulai penasaran dengan apa itu Bagel World Cup, apa yang lagi diperjuangkan oleh Dimas, apa yang lagi perjuangan ini menjadi bagian dari perjuangan mereka. Jadi siapa tahu nanti di Mugello banyak teman-teman yang ikutan nonton dan ikutan mendoakan. Kekuatan doa itu luar biasa loh. Yes, karena kalau saya nih as a rider yang pernah di Moto2, terus kita kan alhamdulillah kemarin juga 3 rider Indonesia ya ada di kejuaraan MotoGP kan. Yes. Dari Veda di Moto3, ada Mario Aji di Moto2. Semuanya bad luck kayak kemarin kan, ada nggak finish ya. Cuman tapi tetap menurut saya yang kita butuhin dari teman-teman nih supporter atau fans motorsport balapan Indonesia itu ya ketika ridernya lagi bagus support terus, tapi ketika lagi
mungkin race-nya kurang beruntung tetap disupport karena itu Yeah. doang yang bisa memotivasi atau menyemangatkan kita untuk di race-race berikutnya. Karena nanti mereka adalah bagian daripada perjuangan kita juga. Yes, jadi kita nggak butuh Rolex kok. Butuh sih, Rolex boleh sih. Sekali-sekali boleh. Boleh ya, sekali-sekali ya. Cuma bukan itu motivasi sebenarnya. Bukan. Motivasi sebenarnya adalah diakui sama bangsa sendiri lah. Maksudnya kayak ini loh anak Indonesia yang main ke sana. Karena kan untuk nyampe ke sana aja nggak mudah. Apalagi bisa jadi juara di sana gitu. Banyak. Gue juga baru tahu banyak elemen penting dari kemarin, misalnya penyaringan, filtrasi, pembalap itu nggak bisa main-main loh. Lo sekedar punya uang tapi kalau nggak bisa masuk ke klasifikasinya, you cannot race loh. Jadi harus diakui emang skillnya harus cukup. Ya, ada limitnya kan? Ada limit. Ini kita ngobrol haus, kita mendingan sambil ngobrol lanjutnya sambil ngopi kali ya. Oke. Kita ngopi dulu yuk. Koben, ini tutup jam berapa, Koben? Pokoknya ini tutup kalau kita udah capek. Enggak lah. Ntar jam 6 tutup. Koleksi masih makin banyak. Ya motor temen lah, motor semua. Biar yang penting ini tempat happy kita lah. Ya, ini kayak dream garage banget ini. Makanya sering-sering di sini dong. Sering-sering. Ini suasana Eropa kalau di sini. Asik. Thank you Jar. Aduh. Kopi cantik dulu. Nih, banyak teman-teman prinsipal datang sini, mereka suka loh kopi kita. Oh iya? Iya, terus gue bilang, lu nggak tahu sih, kopi Indonesia itu beken-beken. Makanya kita kopi di sini kalau lu biasa mereka minta espresso dan lain-lain, rasanya jauh lebih gurih. Iya, makanya orang Italia aja mengakui barang Indonesia jauh lebih bagus. Kadang kita yang lupa diri. Iya, maunya belinya yang di luar ya. mulu. Padahal yang Indonesia yang lokal padahal lebih lokal top, diakui dunia. Itu deh. Selera Nusantara. Makanya. Dim, gue penasaran sama motornya sebenarnya. Gue belum bisa lihat, tapi kan emang ya makanya Mugello gue pengen lah harus lihat, harus kesana. Malam-malam nanti kalian balik hotel, gue kayak stay, gue sama tidur sama Adriano, gue mau lihat dong buka gitu. Lu ngerasain motor ya road glide gue waktu di yang di Mandalika. Cuma knalpot, cuma STM dry clutch, rem juga cuma gue ganti kaliper depan doang. Jadi seadanya banget nih. Bedanya seberapa jauh sama motor yang lu bawa? Tenaga? Full jauh. Jauh? Karena Bumi langit, karena dari posisi riding, ini pure kayak racing bike. Tingginya? Tingginya tuh bisa naik 25 cm sampai 30 cm. Ya? 25 cm jadi ya? Jadi itu tinggi, stepnya di engine ya, stepnya di mesin kan? Iya, di mesin. Terus tankinya tetap standar, cuman agak di shape up shape sedikit sama dia ada kayak camelnya gitu kan buat sesuai sama kaki lah. Jadi buat ngeflipnya itu ngebantu di situ. Iya. Dari posisi itu aja udah jauh banget. Ban 17-17, all-in depan belakang. Handlebar tetap rental agak tinggi tapi nggak tinggi kayak Harley pada umumnya. Posisi ride sebenarnya sama kayak lu bawa kayak motocross, kayak supermoto lah. Kayak supermoto. Yeah. Oh, jadi sebenarnya tetap agak tinggi tetap agak tinggi tapi bukan yang full flat kayak motocross, tapi tetap agak bending sedikit lah. Tapi tetap lebar karena kan emang bodinya lebar. Kita tanya-tanya boleh kan, siapa tahu kita dapat motornya atau saat kita balap. Gak bisa sih gue balap. Terus kalau remnya jauh juga? Wah jauh. Ini Brembo yang kayak di Moto2 percis. Udahlah jual aja lah, road glide lah. Enggak lah, enggak. Jadi, tapi berarti ya itu bayangan orang-orang kan lu balap pakai road glide modif. Gue juga jujur gue nganggepnya adalah ini sangat memaksakan si Harley sampai semua barang perlengkap balap dimasukkan di situ. Cuma hasilnya menurut lu ini memang sesuatu yang menyenangkankah? Gue ngeliatnya gini, Project Frankenstein biasanya gagal kalau lu terlalu maksain. Tapi bisa jadi kalau kalian balap dengan lap time segitu, jangan-jangan motor ini punya ciri sendiri, cuma sadis.
Ya jadi kalau lihat itu the real big bike ya ini Harley. Anjay, maksudnya the real big bike ya, emang motornya besar, terus juga mungkin kata yang kedua tuh the beast ya. Dalam artian suaranya juga gelegar. Terus motornya emang gede, banyak moving, sliding a lot. Jadi beda ya bawa sama kayak Sportbike. Iya, karena kan gini. Lebih diem ke Sportbike. Ini kan wheelbase-nya lebih panjang loh. Jadi kalau misalkan nggak dibantu slide, dia kan nggak akan turningnya, nggak akan. Justru harus agak di slide. Justru harus ada dibantu slide supaya dia beloknya lebih cepat. Kalau slide Dimas jagoannya lah, gila di Mandalika masuk T1, dia udah bengkokin duluan, ditidurin. Ya nggak, maksudnya dilihat kemarin gaya bawanya itu emang harus kayak gitu. Slide tapi terus. Dengan bobot yang berat dan wheelbase panjang, motornya sebenarnya stabil ya? Stabil. Karena kan bobotnya berat sama wheelbase-nya panjang. Cuman emang karena dia besi, dia tuh malah flexnya banyak kan. Ada flexnya. Iya, tapi lagi-lagi flexnya gue rasa karena bobotnya lagi nih. Yes. Gue ngebayangin nih pelek, gue nggak tahu dia pakai pelek apa. Ini Marce. Magnesium atau alloy? Magnesium. Hebat sih kalau misalnya kena bobot segitu dan dia tidak bengkok gitu loh. Nah itu. Lihat langsung aja nanti, lihat langsung aja. Karena kalau udah di pedok itu kan open engine-nya, terus kadang cek semua kan, kita buka bodinya segala macam. Nah nanti Coben bisa lihat detail kayak gimana, dan mungkin bisa diaplikasikan ke motornya sendiri buat di Mandalika ya kan. Terus mungkin bisa di copy kayak brake-nya, suspension-nya ya kan. Mungkin jadi kita nggak bikin se-ekstrim itulah, cuma kita harmonisasinya udah bisa ngambil di situ. Jadi kalau menurut saya yang diambil itu geometri rangkanya, tapi engine-nya nggak usah yang ekstrim menurut saya. Ya, karena standar-standar. Iya, karena yang versi ini tuh fun to drive. Maksudnya apa ya? Sangar tapi di bawah itu juga oke gitu. Masih ada bisa racing tapi masih ada essential Harley-nya lah. Kenapa? Karena ketika long corner idle-nya itu bukan kayak motor Jepangan, motor-motor yang normal lah, sport bike. Jadi kalau kita pantang di idle tuh dia kayak jadi dia nggak stabil Harley. Iya, karena karakter si 45 derajatnya itu kan. Cam ya. Jadi pas jadi kayak iya, jadi pas lagi belok lu tahan dia nggak rata. Dia nggak rata. Dia kayak naik turunnya tapi tipis depan ada. Coba lu berasa banget. Jadi better kayak ditambahin sedikit-sedikit. Mendingan dibuka. Stabil ya. Kalau kita pantang benar-benar pantang tuh kayak malah bahaya traction dong malah. Iya, tapi karena mungkin bobotnya berat sama wheelbase-nya panjang, jadi nggak terlalu apa, tapi banyak spinningnya buat bantu di corner, kayak di sektor 3 ke 4 itu yang terakhir di 17 itu kan kanan panjang tuh. Nah itu jadi belokinnya tuh dipakai spinning. Tapi apa ya? Kayak kemarin belajar banyak, sektor 4 sama Top Rider sama. Di beberapa sektor ada gap sedikit, tapi semakin ini semakin close gitu. Jadi kayak progress. Kayak apa? Kemarin tuh emang naruhnya target top 4. Tapi ketika race kan kita pasti akan push lebih untuk stay di sana kan. Nah, karena itu yang target awal saya mau doing good start, stay. At least kita learn something, improve buat setting buat di race berikutnya kan, buat race 2. Karena kita ada 2 race, biasanya strategi kayak gitu yang saya aplikasikan gitu kan. Jadi kita coba push dengan setup yang ada, ketika ada something yang need more support dari suspension atau dari tire atau dari brake-nya, itu bisa diaplikasikan untuk di race 2. Cuman karena kemarin ada technical support, 2 technical support yang emang unlucky buat saya, jadi terus ditambah big crash karena ada something happen, terus ternyata impact-nya itu lumayan berasa banget lah. Tapi karena emang jari itu nggak bisa langsung kelihatan loh. Jadi setelah hari pertama jatuh itu langsung di X3 nggak ada apa-apa. Setelah race di X3 baru kelihatan mulai ada gap-nya. Ya maybe ya kan karena ya ada cairan ada apa. Mungkin ya. Jadi tapi at least saya happy banget sama Nitty Racing Beggars World Cup Team sama owner kita. Karena satu dikasih kesempatan ke sana. Ini cerita yang saya baru omongin ke Coben ya. Kalau di tim saya udah ngomong first FP itu kan barang MotoGP. Wah, full nervous saya. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang saya tahu, maksudnya kayak mekanik saya dulu pada support saya, pada datang, pada shake hand, pada semangatin, motivate segala macam.
saya malah jadi kayak nervous. Beban. Iya, tapi di satu sisi kadang kan nervous itu sign positif kan. Iya. Tapi untuk di FP2 makanya saya bisa aplikasikan untuk sesuatu yang jadi motivasi kan. Akhirnya kita bisa stay di 4 dan gapnya makin kecil. Jadi happy banget dapat kesempatan bisa balik lagi ke World Grand Prix. Iya, ini even di Beggars tapi kan stay-nya tetap di World Grand Prix event. Betul. Saya ketemu sama semua tim yang ada di pedok, yang mana biasa ketemu kan kita nonton balap aja gitu kan. Ini benar-benar ada di situ dan jadi motivasi lah, maksudnya insya Allah kan kita dari Beggars Nitty Racing Team, Beggars World Cup Nitty Racing Team buka jalan melalui saya di rider awal. Saya mau show performance juga yang pasti kan, karena mimpi saya bisa balik lagi ke situ. Terus harapannya di next race-nya di tahun ini kita bisa berprogres sampai pasti. Ya mungkin kan nggak ada yang tahu, misalnya kita bisa podium bareng satu teammate kan. Itu yang gue nantikan dong. Kita insya Allah kita coba maksimal mungkin. Jadi ya harapannya nanti di race berikutnya dari sisi saya bisa improve lebih jauh, dari tim bisa support lebih jauh lagi di dalam technical side. Jadi kita bisa ridernya improve, motor ikut naik. Masih perjalanan jauh lah bro, ini kan masih round 1, jadi I bet with the motivasi dari semuanya pasti akan bertumbuh. Dan gue yakin memang round 2 ini ada peta baru, ada data baru, ada strategi baru pasti lah. Pak, lu bilang nih motor bedanya banget sama Superbike. Lu adaptasi secepat itu? Kan practice cuma seminggu sebelum. Jadi apa emang dasar ya udah pembalap mah lu kasih motor apa juga jadi gitu. Jadi kayak sebelumnya kan sempet dari tim itu nanya ke Loris Bas kan. Dia ngasih input sedikit suggestion, this kind of bike is like this, you need riding like this. Terus ketika di sana ketemu langsung sama Kyle Wyman sama Rich Poli yang ternyata super humble, super nice, jadi ngejelasin some details. Ya not kayak totally full, tapi at least kayak dia bisa ngirimin message deliver ke saya bisa nerima, bisa ini ntar saya mau coba seperti ini gitu. Dan gambaran dan terus dari situ ngerasa kayak setiap session emang targetnya berprogres. Jadi nggak yang FP1 langsung gitu, enggak, karena kita harus tahu limit tire-nya juga, brake-nya, motornya. Jadi sebenarnya pas lagi practice itu lu lagi ngebacain dong limit dari sebuah kondisi, batas-batas. Jadi saya selalu prinsip tuh kayak kita harus tahu kenapa kita bisa kencang. Kadang kan ada, saya juga ngerasain dulu kayak kita bisa satu lap kencang tapi kita nggak tahu itu kenapa bisa kencang. Misalkan follow someone kah, terus reference habis itu ketika hilang reference-nya hilang lagi, gone gitu kan. Saya nggak mau yang kayak gitu, tapi kita maunya ketika kita doing something, lap time-nya improve, kita tahu improve karena saya doing ini kan. Jadi ketika nanti masuk pit, tarik data, ngasih input, lihat data, difference-nya kayak gini. Iya, saya tahu karena saya nyoba itu. Misalkan saya buka gasnya ternyata lebih awal, walaupun cuma 10% tapi lebih awal. Atau mungkin di tengah tikungan kita bisa arahin dengan spinning untuk exit-nya lebih bagus. Jadi beberapa technical details kayak gitu yang lebih difokusin sih. Jadi kayak karena kan hasilnya tetap di race kan. Jadi during practice itu kita benar-benar manfaatin momennya sih. Menarik ya, gue jadi nggak sabar ya Mugello ya. Balapan itu nggak semudah naik kencengin motor doang gitu. Jadi kadang tuh bukan sekedar motor kenceng aja yang bisa menang kok. Tapi semua aspek yang kayak tadi gitu. Jadi holistik nih ya. Based my experience itu, jadi tim menang itu bukan cuma karena rider, tapi mungkin helper yang gantiin ban ini kalau nggak ada dia kita nggak bisa menang juga. Nggak ada, kalau dulu kan nggak ada driver truck, ini mungkin kita nggak bisa. Karena apa? Equipment kita nggak nyampe mungkin. Betul. Kan? Jadi semua aspek yang di dalam tim support ini semuanya harus klop barengan. Dari mulai mungkin orang yang daftarin registrasi, ngurus makanan. Even yang cuman kadang bawain botol minum atau cuman bantuin untuk megangin helm. Wah itu bener-bener yang sangat ngebantu ke kita gitu. Karena udah sentimental kayak gini, nanti gue jadi mau take part di Mugello nih. Nah, jadi part of the winning team. Emang maksud saya ke podcast kan biar itu sih. Dimakan Batman. Enggak, tapi gue pasti pergi. Gue pasti pergi. Gue udah penasaran banget. Cuma kemarin yang pas US memang timingnya itu kan pas lagi libur lebaran.
libur lebaran dan lain-lain, so I cannot do it lah. Ada kartu keluarga yang harus jaga keutuhannya gitu loh. Itu. Jadi second race Mugello. Oke, pergi. Oh, udah bilang bini gue, siapa yang takut? Gue nggak takut sama bini. Gue udah bilang sama bini gue, lu mau pergi ikut gue. Lu nggak? Nggak, anjing. Cuman emang mungkin kalau ada Coben atau dari karena kan kita ada one tree kan di jadi nggak enak. Kalau nggak datang kan kayak kosong gitu. Makanya mungkin tapi kan di sisi lain kita dari rider Indonesia, mungkin ada Coben dari Indonesia, kita ada lebih ngerasa ada yang ada yang lihat langsung lah di situ. Makanya nih pengen juga sebenarnya gue pengen ngundang teman-teman semua yang lain yang yang suka sama dunia motorsport ini, terus juga penasaran sama Bagel World Cup. Mungkin gue mencoba akan bisa memfasilitasi kalian, membantu kalian. Kita pergi ke Mugello sama-sama, ya cuma kita atur ya. Nggak bisa semua misalnya di pit gitu. Cuma kalau mau pergi, mumpung banyak tim yang akan pergi dari Indonesia, jadi let's go, pergi. Satu kloter, jangan banyak-banyak, 200 orang aja. Supporter, ya kan? Bendera Indonesia nanti mau dikibarin di sana, jadi rame-rame gitu. Kemarin jadi, ya makanya ya thanks God juga, gue kaget pas karena kesibukan, jadi kalian pergi ke Texas, gue juga belum lihat baju, gue belum lihat livery. Cuma begitu gue lihat pas race, gue sampai nangis, buset, logo One Tree ada di segmen MotoGP, bro, aduh. Terus ya banyak tuh teman-teman dari Europe lah ya. Hey, where are you? STM, Capit Moto, dan banyak lagi, ada Akosato. Karena kalian punya thumb brake-nya Akosato, kalian punya throttle, kalian punya itu semua itu ada Akosato. Dari Andriani. Jadi, sini dong, ini udah ada timnya. Lu kok nggak involve, bla bla bla. Oke. Emang harus involve. Oke. Jadi ya Mugello kita akan pergi. Mugello, Assen, Silverstone. Austria. Ya, One Tree bisa kan ya? Ada kelola tanpa gua kan? Bisa, udah jalan-jalan aja terus lah. Bisa nggak pulang kayak pembalap udah. Jadi terus ada rumor sedikit ya. Mungkin kalau tahun ini exposure-nya atau antusiasmenya dari penontonnya bagus. Kemungkinan Beggars akan in ke Asia. Balap di Asia. Jadi mungkin next-nya bakal ada di Mandalika, di Sepang, di Thailand. I bet. I bet Bagel World Cup ini sesuatu yang baru, cuma antusiasme tinggi. Wah, tinggi banget karena dia biasa nonton Moto2 sepi karena suaranya mungkin kecil kan. Terus ketika suaranya ini gelegar, orang juga jadi kayak wah. Masalahnya kita nonton TV, suaranya nggak serial sama langsung. Ya kayak kita yang udah sering dengar suara Harley, begitu di video, suaranya tuh kan kayak grepek-grepek doang. Iya, paham. Gua nggak kebayang nonton langsung itu kayak apa. Jadi kalau ini teman-teman yang anak Harley juga kalau mau denger langsung sih, ini something different sih. Iya, jadi ada beberapa teman-teman Harley yang kemarin di Amerika yang datang sendiri untuk support saya Nitty Racing Team Bagel World Cup. Ada dari kemarin dari Los Angeles datang. Dari New York juga ada yang datang. Anak-anak Indo. Jadi yang emang tinggal di sana dan Harleyan di sana. Terus ternyata dia member dari salah satu grup Beggars Indonesia. Performance Bagger Indonesia. Makanya connect kan. Ya udah mau ikut dalam. Terus secara nggak langsung kan wah happy banget. Maksudnya tetap ada orang Indonesia di sana yang support langsung direct sana. Saya sampai ngomong udah kalau perlu seri Eropa berangkat gitu kan. Maksudnya mereka gimana? Mereka seneng nggak waktu mereka akhirnya mutusin spend waktu untuk datang ke mereka seneng banget karena mereka biasanya kan kalau datang Moto2 itu cuma satu rider kayak Veda, kayak Mario atau waktu dulu saya atau Mario, terus baru sekarang kan ada Veda di Moto3, ada Mario, ada saya. Jadi kayak wah seru mas, dia suka moto juga, jadi kayak motoin kita bertiga gitu kan. Terus supportnya jadi nggak nanggung sekalian gitu nih ada 3 orang gitu kan. Malah kemarin tuh sempet diajak dinner bareng Diaspora, cuman maaf banget karena waktunya yang nggak cukup, mepet lah. Terus kita nggak bisa karena kan di infonya baru pas race weeknya kan. Kalau pas lagi sebelum tesnya mungkin kita ada waktu. Lo beli peluang ya. Jadi saya pengen banget sebenarnya karena kan ya ini orang Indonesia yang di sana lah dan mereka juga support tapi mereka sepertinya nontonnya di grandstand. Nggak ada masalah. Tapi at least
ada sosok lah yang mewakili dari sini kan, dari Indonesia yang langsung direct di sana. Makanya Ogut bilang nih, ini kayaknya ya udahlah teman-teman kalau emang yang kepikiran pengen pergi ke Mugello juga, terus kalau punya mau support atau apapun, kalian tulis di komen aja. Kita coba fasilitasin, nanti kita coba bikinin gimana caranya supaya solid lah pokoknya. Yes. Dari Indonesia pokoknya solid. Di Mugello kita tunjukin siapa kita sebenarnya gitu ya. Cuma sampai bulan akhir Mei gimana nih tangan? Oh aman. Jadi sekarang fokus minum ada obat khususnya? Kalsium, magnesium, terus latihan mobility sama fisioterapi. Susu kali harus banyakan kali ya? Yes, tapi emang ternyata harus dibanyakin gerak supaya dia nggak kaku. Oke. Makanya karena yang ngasih arahannya dokter dan spesialis juga, jadi udah pasti terpercaya. Dan dia ngasih suggestion motivasinya karena tahu kita aktif untuk race. Iya. Dan justru nggak boleh dibikin pasif. Nggak boleh, malah ini harus dipakai gerak. Pakai terus. Karena kan ketika ototnya itu mengecil atau melemah, malah lebih PR lagi untuk balikin lagi. Iya, lebih lama lagi ya. Makanya ketika kita cedera, untuk siapapun yang cedera apapun, kita nggak boleh bed rest terlalu lama. Malas, oke. Karena ngebangun ototnya nanti lagi yang susah. Oke. Makanya ada fisioterapi itu untuk ngebantu itu sebenarnya. Buat recovery-nya. Ya ini mudah-mudahan sampai Mei lah kita harapin tangan beres semua supaya seri kedua gaspol nggak ada halangan. Amin. Kita tunggu ya double podiumnya buat Nitty Racing Beggar World Cup. Wah, nggak lah. Tapi step by step. Some friends of mine juga udah bilang bahwa sebenarnya di luar dari ketidakmujuran yang dialami oleh tim pada round pertama, sejatinya tim Nitty Racing BWC itu sangat menggemparkan. Dan sangat bikin khawatir. Tadinya yang jujur aja katanya tim-tim lain tuh menganggap remeh Indonesia tim ini. Tapi ternyata setelah lihat praktisnya dan lain-lain, dari kesiapan, kekompakan tim dan lain-lain, mereka sebenarnya agak terintimidasi. Dan it's okay, apapun yang terjadi pada round pertama ini kita anggap sebagai proses. Cuma di round kedua kita tunjukkan sebenarnya apa yang bikin mereka terintimidasi. FP1 kemarin waktu tes itu kan saya di belakang ya. Tapi sesi berikutnya saya naik berapa second, naik satu posisi sampai di last session itu ya keempat. Dan Oscar juga kaget, loh kamu udah di sini gitu kan, dan gapnya nggak ini, wah bisa nih katanya. Makanya itu salah satu jadi motivasi saya, karena kan ya kita harus tahu motornya kayak gimana, limitnya kayak gimana, walaupun nggak pure tahu banget di satu balapan kan. Nggak bisa lah. Masih butuh jamnya lagi lah, jam di atas motor tuh masih butuh lebih lah. Tapi overall happy buat tim, jadi mudah-mudahan di round 2 semuanya bisa doing good, termasuk stridernya, jadi semua partnya bisa sinkron semuanya dan bisa dapat hasil yang positif buat Indonesia. Amin. Kita tunggu aja Nitty Racing Beggar World Cup dan Bro Dimaseki. Soon-nya adalah round 2 di Mugello, end of May. Kita tunggu doa-doa terbaik dari teman kalian semua, dukungannya, dan sekali-sekali kita kompak untuk mencapai satu tujuan demi nama besar bangsa Indonesia. Thank you Bro Dim. Thank you. Udah disempetin ke sini. Ini udah sibuk lagi, besok udah terbang lagi buat balap di Asia. Siap. Tapi ya wish you luck, wish you fast recovery. Amin. Dan abis ini kita nongkrong kemana nih Bro? Abis ini kita lihat aja nanti. Offline, ini urusan saya. Ada obrolan rahasia. Bye-bye. Thank you.